Kami dari kelompok 1 Angkatan 8 Latsar CPNS tahun 2023 yang beranggotakan Maini Rizky Bintari, Cut Lairisa Oktariana, dan yang terakhir Aidani Maldiana. Kami kelompok 1 melakukan benchmarking dengan instansi Puskesmas Atulintang. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Sabila Abu Bakar meresmikan gedung baru Puskesmas Atulintang yang diresmikan langsung penggunaannya melalui seremoni penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Bupati Aceh Tengah didampingi Sekda Aceh Tengah, PLT Kadis Kesehatan Aceh Tengah dan Kepala Puskesmas Atulintang pada tanggal 19 Februari 2022. Dalam sambutannya, Bupati Sabela menyampaikan bahwa puskesmas tersebut dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sebagai pusat pelayanan masyarakat yang ada di seputaran Kecamatan Atulintang. Dengan adanya gedung baru, Puskesmas Atulintang ini bukan hanya untuk masyarakat di Kecamatan Atulintang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar tahun 2023 kelompok 1 akan mewawancarai Ibu Sri Maharani, Staf Puskesmas Atulintang. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Apa tanggapan Ibu mengenai nilai berakhlak di Puskesmas Atulintang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan di tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Atulintang. Tanggapan saya sendiri tentang nilai berakhlak itu adalah sangat penting dilakukan dan diterapkan di lingkungan kerja kita sendiri, karena agar dapat menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN atau aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, sehingga menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apa saja penerapan nilai berakhlak tersebut yang sudah diterapkan di lingkungan kerja Ibu? Penerapan nilai berakhlak sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu ada 7 poin. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja contoh nilai berakhlak yang sudah diterapkan di tempat kerja Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan mulai dari poin yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Di Puskesmas Atulintang, penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan dengan melaksanakan pelayanan prima, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya yang dilakukan di Puskesmas Atulintang, terlebih dahulu melakukan pelayanan sebaik mungkin sebelum masyarakat meminta. Jadi misalnya dengan dilakukannya kegiatan posyandu itu kan belum masyarakat meminta, tapi seluruh staf yang terlibat dalam kegiatan posyandu, posbindu itu sudah melakukan pelayanan tersebut di rutin setiap bulannya di puskesmas, di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Atulintang. Selanjutnya poin yang kedua yaitu akuntabel. Penerapan nilai akuntabel di Puskesmas Atulintang ini sendiri dapat terlihat dari poin menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien. Contohnya bertanggung jawab menggunakan kendaraan dinas itu tidak digunakan di luar jam kerja, misalnya ambulans. Ambulans itu dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat yang urgent, misalnya di wilayah kerja Puskesmas Atulintang. Jadi di Puskesmas Atulintang kendaraan dinas maupun fasilitas dinas itu tidak dipergunakan di luar jam kerja. Misalnya contoh dipergunakan untuk berjalan-jalan atau mengantar kerabat-kerabat, meminjamkan kendaraan dinas tersebut ke kerabat yang memiliki kendaraan dinas tersebut. Jadi dilakukannya tidak seperti itu. Selanjutnya adalah kompeten. Nilai kompeten yang diterapkan di lingkungan Puskesmas Atulintang yaitu dengan terus-menerus melakukan update ilmu di bidang masing-masing maupun paralel. Jadi tidak hanya seperti saya misalnya berprofesi di bidang obat-obatan, asisten apoteker, itu tidak hanya mengembangkan ilmu di bidang itu saja, tapi juga mengembangkan update ilmu di bidang lain, misalnya di bidang rekam mediknya
atau di bidang mutunya, di bidang kegiatan usaha kesehatan perseorangan maupun usaha kesehatan masyarakat. Nah, jadi tidak berhenti di ranah sendiri saja gitu. Jadi bisa melakukannya ibaratnya melakukan di luar kompetensi kita. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu akan menambahkan kompetensi diri kita, akan sehingga kita dapat melayani masyarakat lebih baik lagi. Nilai berakhlak yang keempat yaitu adalah harmonis ya. Nah, harmonis itu di wilayah kerja Puskesmas Atulintang dilakukannya dengan saling peduli dan menghargai perbedaan setiap staf yang ada di wilayah kerja Puskesmas Atulintang, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, bangsa, adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi tidak saling menjudge gitu ya. Selain itu juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kita dengan rekan kerja yang lain itu tidak sering bercekcok lah intinya. Jadi dengan adanya hal tersebut tidak akan membuat pekerjaan kita akan terhambat. Kemudian juga saling menjaga kekompakan antar rekan kerja. Begitulah nilai harmonis yang diterapkan di Puskesmas Atulintang. Sikap nilai yang kelima yaitu sikap loyal. Itu pada wilayah kerja Puskesmas Atulintang diterapkannya nilai loyal itu ditandai dengan menjadi pegawai atau ASN yang bermartabat, memiliki sikap, perilaku, dan tutur kata yang baik itu dalam melayani masyarakat, menjaga hubungan kerja sesama staf di Puskesmas, dan juga harus berperilaku sesuai dengan etika undang-undang ASN yang telah ada. Nilai selanjutnya yaitu adaptif. Nah, di dalam wilayah Puskesmas Atulintang itu nilai dan sikap perilaku adaptif yang diterapkan yaitu dengan cara cepat menyesuaikan diri terhadap tugas ataupun perintah yang diberikan atasan dalam membuat laporan ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Jadi tidak ada kata tidak mampu, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mau. Jadi walaupun seandainya kita tuh tidak bisa, tidak mampu, harus mencoba dulu baru boleh melakukan kata-kata tersebut. Tapi sebisa mungkin tugas ataupun perintah yang diberikan oleh atasan ataupun baik rekan kerja yang lain itu dikerjakan sebaik mungkin. Kemudian ada nilai kolaboratif. Nah, pada nilai dan sikap perilaku kolaboratif yang diterapkan pada lingkungan wilayah kerja Puskesmas Atulintang yaitu saling terbuka dalam memberikan pengetahuan yang dimiliki masing-masing personal atau masing-masing staf, dan saling bekerja sama dengan rekan kerja agar memberikan nilai tambah bagi instansi. Selain itu juga kalau di wilayah kerja Puskesmas itu umumnya ada yang namanya pekerjaan program. Jadi seperti yang saya sebutkan di atas sebelumnya tadi, tidak hanya fokus pada kompetensi ilmu sesuai tupoksi masing-masing. Misalnya jika di saya itu tupoksi ilmunya hanya dengan obat-obatan, jadi dengan adanya sikap dan nilai kolaboratif ini, jadi sesama rekan kerja itu bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi. Jadi kedepannya pelayanan di wilayah kerja Puskesmas Atulintang itu jadi lebih luas, tidak hanya stuck di situ-situ saja. Kalau dalam bahasa saat ini mungkin out of the box ya, jadi tidak hanya fokus pada satu fokus ilmu saja. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama juga atas kesempatan wawancaranya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikianlah kegiatan wawancara kami hari ini dengan salah satu staf Puskesmas Atulintang.